Zaitun. Ibadah minggu ini menggunakan tata ibadah Kemis minggu keempat. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Stefani Manukil Budena, MTH, Ketua BP Majelis Kemis Jemaat Zaitun. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan bernyanyilah bagi Tuhan luar. Jemaat Tuhan, habiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kami sekalian. Tas pembimbing kita dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jemaat silakan.
Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, bahwa setelah kita mendengar dalam pembacaan Kata Hidup Baru, maka pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyinya: jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku
Dengarlah sekarang berita pengampunan dosa dan anugerah dari Allah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau masih memperkenankan kami untuk hidup dan ada, bahkan ada di hadapan-Mu saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Sekalipun kami terpisah tempat, tetapi hati kami menyatu di hadapan-Mu ya Tuhan, mensyukuri berkat dan nikmat yang telah Engkau nyatakan sepanjang minggu yang telah berlalu, dan menyambut akan berkat Tuhan dalam penuntun yang Engkau sediakan bagi kami untuk apa yang seharusnya kami lakukan dalam hidup ini. Maka firman-Mu lah yang menerangi langkah hidup kami di minggu yang baru. Sebab itu ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami diberi pengertian untuk
melalui firman yang akan diuraikan. Sebab itu ya Tuhan, hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu hamba-Mu dapat berkata-kata, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami pun dapat memahaminya dan memperlakukannya. Karena itu ya Tuhan, inilah kami. Jadikan kami tanah yang subur, di mana firman-Mu ditabur, berakar, tumbuh dan berbuah dalam hidup beriman kami. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan kudus. Amin. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan membacanya secara berbalasan, silih ganti. Ibu bapak, saudara-saudara yang ada di tempat ini akan membaca dari bilangan yang genap, dan saya membaca bilangan yang ganjil, termasuk ibu bapak yang ada di rumah akan membaca bilangan-bilangan yang ganjil dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban berhala. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah tempat para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh bukan perbuatan mesum. Yang darah kaum Israel yang melihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal, dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar persembahan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati.
Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami dalam kami beribadah bersama-Mu, baik dalam gereja maupun di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan kasih setia-Mu. Tuhan, berkati kami yang sudah memberi persembahan ataupun yang belum. Kami tahu Tuhan akan selalu ada bersama kami. Sertai kami, jaga kami selalu Tuhan. Berkati persembahan kami. Inilah kami yang datang hanya kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua, malam semangat. Ibu bapak saudara-saudara, jika kita mendengar bahwa ada seorang perempuan yang bekerja atau yang terlibat, bukan bekerja, yang terlibat dalam PSK, dan dia ada dalam status demikian,
Kemudian datang seorang yang baik hati, orang yang baik-baik, datang meminang dia menjadi istrinya. Apakah pendapat ibu bapak saudara-saudara? Pastilah kita akan memberikan pendapat. Berbahagia sekali perempuan ini karena mendapatkan suami yang baik dan mengerti tentang hidupnya yang dahulu berada dalam kekelaman, ya. Dan tentunya kita akan memberikan pendapat, maka bersyukurlah perempuan itu mendapatkan seorang suami yang demikian. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi apa yang terjadi tak kala perempuan itu kembali lagi kepada hal yang kelam sebelumnya? Pasti kita akan mengatakan ini perempuan tidak ada syukur-syukurnya ya. Sudah dapat suami yang baik, yang mengasihi dia dengan sepenuh hati, tapi kok dia kembali begitu. Itu pendapat kita, saudara. Dan itulah yang digambarkan oleh Tuhan Allah kepada orang Israel. Tak kala mereka kembali dalam kehidupan mereka menduakan Tuhan. Itu yang digambarkan oleh Tuhan melalui perkawinan Hosea dengan Gomer. Nabi Hosea disuruh mengawinkan Gomer, dan Gomer itu adalah seorang perempuan Sundar. Mereka menikah dan melahirkan anak yang kemudian dinamakan sesuai dengan keberadaan orang Israel. Tuhan menggambarkan orang Israel yang terlibat dalam penyembahan berhala saat itu sebagai Gomer, dan Hosea sebagai Tuhan Allah yang dengan kasih setia yang merangkul orang Israel. Pada saat itu orang Israel, khususnya orang Israel bagian utara, karena kerajaan sudah terpecah dua, maka di bawah pemerintahan Yerobeam. Oleh karena itu orang Israel di utara atau kerajaan Israel itu di bawah pemerintahan Yerobeam. Yerobeam memimpin orang Israel dalam keterlibatan untuk berada dalam persundalan rohani, yaitu dia menekankan supaya orang-orang Israel bersama dia menyembah dewa-dewa Baal, patung-patung yang dibuat dari emas dan disembah di Betel. Mengapa, saudara? Supaya orang-orang Israel di kerajaan utara itu tidak ke selatan, dan mereka makin kokoh. Dan memang pada waktu pemerintahan Raja Yerobeam, orang Israel naik dalam kejayaan mereka, ya. Namun saudara-saudara, apa yang digambarkan oleh Allah terhadap tindakan orang Israel bagi Allah yang sudah menduakan Allah, maka Allah menggambarkan mereka seperti perempuan yang bersundal, yang sudah dikawinkan namun kembali lagi bersundal. Oleh karena itu, bagian pembacaan kita hendak menekankan tentang apa yang akan terjadi pada orang-orang Israel. Sebelum pembacaan pasal 6, maka pasal 5 menekankan ayat 14. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim,
Dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda, aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Kita tahu saudara, kalau singa sudah menerkam dan dia tidak akan melepaskan mangsanya. Kalau dia sudah menerkam, dia akan memakan mangsanya bahkan sampai habis. Ini hukuman Tuhan kepada orang Israel, bahwa penghukuman Tuhan akan datang kepada mereka, dan Tuhan menyatakan itu melalui Hosea. Di dalam konteks orang-orang Israel yang saat itu telah menduakan Tuhan, padahal dalam perjanjian mereka bahwa jangan ada padaku Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung dan seterusnya. Tetapi orang Israel telah menduakan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan yang sudah memimpin mereka, tetapi juga dia menyembah patung-patung yang oleh Yeremia dikatakan, inilah sembahlah patung-patung ini yang adalah Allah yang menuntun kamu keluar dari tanah Kanaan. Oleh karena itu, orang Israel akan berada dalam kesesakan. Katakan, mereka akan berada dalam kesesakan karena Tuhan meninggalkan mereka, dan mereka kemudian akan merindukan Tuhan. Mengapa saudara? Karena di dalam kesesakan itu mereka tetap ingat pada Tuhan. Walaupun mereka telah menduakan Tuhan, mereka tetap ingat pada kasih setia Tuhan. Sebab tema besar daripada kitab Hosea adalah kasih setia Tuhan atau Kesed Yahweh. Mereka tetap ingat bahwa Tuhan itu kasih setia. Di dalam kasih ada kesetiaan. Kesadaran bahwa Tuhan itu kasih setia adanya. Namun kesadaran bahwa Tuhan itu kasih setia adanya pada pembacaan ayat 1 sampai ayat 3 menggambarkan begitu mudahnya mereka mengajak, mari kita akan balik kepada Tuhan. Ketika mereka berada dalam kesesakan, pastilah orang Israel akan berkata, mari kita akan balik kepada Tuhan. Dia yang telah menerkam, dia yang akan menyembuhkan, dia yang telah memukul, dia yang akan membantu. Mengapa? Karena Tuhan kasih setia adanya. Bahkan dengan mudahnya juga mereka akan menyatakan bahwa kalau mereka akan kembali, mereka yang tadinya digambarkan sebagai orang yang sudah mati, mereka akan hidup. Bahkan dikatakan, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan hari ketiga kita akan dibangkitkan. Artinya bahwa mereka akan segera, dalam waktu yang segera akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, mereka juga memastikan bahwa tatkala mereka berusaha mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka kepastian daripada Tuhan akan pertolongan bagi mereka laksana, pastinya fajar yang akan muncul. Saya selalu mengatakan kepada anak, matahari tidak pernah menunggu engkau. Ya. Artinya bahwa siap dan tidak siap, fajar pasti akan datang. Pertolongan dari Tuhan laksana fajar yang pasti akan datang. Bahkan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Setelah musim panas mengeringkan tanah, maka akan ada hujan yang akan turun
ketika mereka telah menduakan Tuhan, kata Hosea, pastilah kamu dalam kesesakan dan kamu akan berkata, mari kita kembali kepada Tuhan, karena Tuhan itu kasih setia. Dia pasti menyembuhkan, Dia pasti membalut, Dia pasti akan menghidupkan kita sepasti fajar yang terbit dan sepasti hujan di akhir musim yang akan turun. Begitu mudahnya kita melihat hal ini, bahwa ketika menduakan Tuhan maka mereka akan berbalik karena mereka tahu Tuhan kasih dan setia adanya. Dan oleh karena itu maka pada ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa mereka akan mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, yaitu ritual keagamaan di mana hendak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bertobat, sehingga mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam menebus kesalahan mereka. Dengan kata lain, saudara-saudara, dari hal ini bahwa orang-orang Israel bertobat karena menghadapi masa-masa kritis, menghadapi kesesakan, dan mau tidak mau mereka harus bertobat sebab mereka tetap mengingat itu Tuhan kasih setia adanya. Mereka bertobat yaitu karena mereka juga menunjukkan bahwa mereka menjalankan peraturan-peraturan agama sesuai ritual yang ada dengan mempersembahkan korban bakaran. Nampaknya bahwa orang-orang Israel memang sudah bertobat secara ritual agama, tetapi apakah pertobatan ini yang dikehendaki Allah ketika mereka menduakan Tuhan, lalu mereka mengingat kasih setia Tuhan, mereka menerima dampak dari menduakan Tuhan, mereka mengingat kasih setia Tuhan dan kembali kepada Tuhan dan kemudian memberikan korban bakaran, maka itu apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Pertobatan demikian tidaklah dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana judul pembacaan kita, pertobatan demikian hanyalah pertobatan yang pura-pura saja. Karena sesungguhnya kasih setia mereka dikatakan begitu cepat hilang, seperti kabut pagi tak kala sinar mentari menyapa maka hilang. Kasih setia mereka seperti embun pagi yang begitu cepat hilang. Pertobatan yang sesungguhnya tidaklah demikian. Seperti dikatakan pada ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Tuhan menginginkan bangsa Israel datang kepadanya bukan sekedar untuk terhindar dari penghukuman yang lebih mengerikan lagi, bukan sekedar supaya mereka kemudian datang membawa korban bakaran dalam
Jadi pertobatan bukan datang sekedar karena ingin bebas atau ingin lebih jauh dari dampak sebuah kehidupan yang tidak berkenan daripada Allah, atau ingin menyatakan melalui upacara-upacara. Tetapi bagi Kristus adalah apalah arti bagi Allah, apalah arti ungkapan pertobatan, apalah arti upacara-upacara korban, apalah arti ibadah itu tanpa didasari pada kasih yang tulus kepada Allah. Sebab dengan demikian orang-orang Israel mengulang dan mengulang lagi. Inilah yang kita belajar dari pertobatan yang dikehendaki Tuhan. Pertobatan yang tidak pura-pura, datang kepada Allah bukan karena terdesak, bukan karena merasa menyesal, tetapi datang kepada Allah karena melihat kasih Allah dan karena kita mengasihi Allah yang telah ditinggalkan oleh kita. Memang ada hukuman, tetapi hukuman itu harus dilihat untuk mengingatkan kasih Allah pada mereka, bahwa Allah kasih dan setia adanya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita belajar dari kehidupan orang Israel di zaman Hosea bernubuat? Yang pertama, saudara-saudara, Allah menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh, yang terlahir dari ketulusan hati. Apapun yang sedang kita alami, ingatlah Allah menghendaki ketulusan hati untuk datang kepadanya. Bukan karena kita takut, bukan karena masalah begitu besar mendesak, tetapi karena kita melihat begitu besar kasih setia Tuhan, sehingga Tuhan menghendaki kasih yang tulus dan setia kepadanya. Apa yang kita alami dalam hidup ini tetap harus kita ingat. Ingatlah bahwa Tuhan itu kasih dan setia adanya. Suka dan duka, Tuhan tetap mengasihi kita. Apakah kita setia mengasihi Dia? Yang kedua, saudara-saudara, ritual keagamaan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah kita, bersama keluarga kita, tanpa didasari kasih kita kepada Allah, tidak akan berdampak apapun dalam hidup kita. Jika kasih kita mendorong kita untuk beribadah kepada Tuhan, maka ibadah itu akan teraktual dalam hidup kita setiap hari. Artinya dari ritual ke aktual. Bila hanya sampai pada ritual, maka kita perlu mengecek apakah kita masih mengasihi Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, ibadah bukanlah suatu beban. Ketika kita melaksanakannya berdasarkan pada kasih kita kepada Allah, ibadah menjadi suatu sukacita karena kita datang kepada Tuhan yang kasih dan setia pada kita. Ibadah bukanlah beban, tak kala ibu bapa menyediakan waktu. Kita yang di rumah, mungkin kita akan menggunakan sejumlah kuota, mengeluarkan sejumlah rupiah
kita menyediakan waktu untuk ikut beribadah bersama. Mengapa ibadah bukanlah suatu beban? Karena kita menemukan sukacita tentang Tuhan yang kasih dan setia yang memelihara hidup kita. Sebab ibu bapak saudara-saudara kita yang masih hidup sampai saat ini di bawah bayang-bayang maut COVID, itu saya katakan adalah mujizat. Melampaui 10 bulan mujizat. Dan itu karena Tuhan kasih setia adanya. Yang ketiga saudara-saudara, keempat, mengapa ada orang merasa bosan beribadah? Bukan hanya di rumah, kadang-kadang juga beribadah bersama. Mengapa ada orang merasa bosan mendengarkan firman Tuhan? Karena ia beribadah untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan untuk mengungkapkan kasihnya kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, dari hal ini maka catatan bagi kita, orang yang mengasihi adalah orang yang menempatkan dirinya pada kasih setia Tuhan dan hidup dalam kasih setia Tuhan. Maka setiakah kita hingga saat ini dalam kita berjumpa dengan Tuhan yang kasih dan setia kepada kita? Mari kita bangun kehidupan kita. Tak kala kita masih di rumah, mari kita membangun terus kehidupan mesbah keluarga, mesbah hidup kita, bahwa kita mengungkapkan kita mengasihi Tuhan dan kasih setia Tuhan kita rasakan di perjalanan hidup ini. Selamat merayakan kasih setia Tuhan dan mengungkapkannya dalam perjumpaan dengan Allah. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, Hal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, menderita di bawah tangan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Dari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Esa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang memimpin dalam Roh Kudus. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya yang terus mengarahkan hidup kami menjalani kehidupan di tahun 2020. Terpujilah Engkau yang kasih dan setia memelihara dan menuntun hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus menuntun kami dengan pengajaran-Mu. Tolonglah kami agar firman-Mu termeterai dalam hati pikiran kami, menjadi nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus Kristus,
pada saat ini kami bergumul bersama untuk kekasih-kekasih kami yang berada dalam pergumulan karena berada dalam kondisi kurang sehat. Kami berdoa bagi Bapak Justin Gagani, bagi Bapak Apollos Salibeho, bagi Bapak Riki Katian Dago. Kami berdoa bagi Bapak James Boy Patiasina, bagi Bapak Leopold Peter yang sedang dirawat di Rumah Sakit Cipto. Kami bawa semua kekasih-kekasih ini dalam kekuatan jamaah pemulihan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga di tengah-tengah persekutuan jemaat Bumi Saitun. Bagi keluarga pada pekan ini, kami mendoakan keluarga Rino Peter, keluarga sayang Paulus, saudara Julio sayang, keluarga Tolius sayang, keluarga Tolius Yanturi, keluarga Tolius ini. Kami bawa keluarga-keluarga ini ke dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam topangan cinta Tuhan, dalam mereka berkarya dan membangun hidup keluarga dalam takut akan Engkau. Berkati mereka ya Tuhan, dan juga berkat menjadi bagian kehidupan seluruh anggota jemaat dalam minggu yang baru yang Engkau berikan, termasuk simpatisan yang saat ini bersama-sama bersekutu bersama dengan kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati dalam pekerjaan usaha masing-masing, berkati dalam seluruh aktivitas mereka di dalam maupun di luar rumah. Kami berdoa Bapa untuk segala program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu kekasih-kekasih kami yang Tuhan tambahkan bilangan usia sehingga bertambah sukacita di dalam Tuhan, makin dikuatkan dan dipelihara oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, bagi Bapak Diaken Yose Rizal Manopo, bagi adik Joan Kawenian, bagi Ibu Suewi Triviana, bagi adik Sek Wepetomengan, bagi adik Mary Jacqueline Urbanus, bagi adik Marsha Sarmita Wabunau. Terima kasih ya Bapa di sorga, Engkau memberkati Ibu Bapa dalam tugas dan tanggung jawab mereka, baik di tengah keluarga ataupun di tempat kerja. Mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Demikian anak-anak kami yang Tuhan telah tambahkan setahun usia, mereka tetap memiliki kekuatan, sukacita daripada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terus menjadi bagian kekasih-kekasih kami ini bersama dengan orang tua dan keluarga. Berdoa kami bagi kekasih-kekasih kami yang akan menyambut bilangan usia yang Engkau karuniakan. Bapak Tiri Toliu, Pendeta Tinaga Hanokansi, Penatua Vindi Francis, Adik Abednego Timoro, Ibu Novarini Peter, dan Bapak Thomas Francis. Kami bawa terus mereka juga di dalam pimpinan serta pemeliharaan Tuhan pribadi maupun keluarga. Demikian bagi tiap keluarga, tak kalah mereka mengingat kasih setia Tuhan yang mempersatukan mereka dalam pernikahan. Biar mereka tetap kuat untuk mengatasi berbagai hal dalam pergumulan hidup pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau juga tetap mendampingi kekasih-kekasih kami, orang tua lanjut usia, janda duda yatim piatu, dan juga anak-anak-Mu yang sedang bersekolah secara virtual. Kami mohon Tuhan beri mereka tetap semangat, kecerdasan, dan roh takut akan Engkau. Dan anak-anak kami yang juga sementara mencari pekerjaan, Tuhan menolong mereka. Dan juga anak-anak kami yang sedang bekerja, Tuhan juga tetap menolong, melindungi, dan menjaga. Memberkati akan seluruh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kami dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan juga para tenaga medis, relawan, Tuhan juga
kekasih-kekasih kami yang terpapar COVID, Tuhan memberikan semangat dan pemulihan serta penyembuhan. Berdoa kami dalam pergumulan kami sebagai bangsa Indonesia di berbagai tempat dalam pergumulan. Kekasih-kekasih kami yang dilanda bencana alam, kekasih kami yang ada di Majene, kekasih-kekasih kami yang ada di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Barat, yang ada di Cirebon, yang ada di Bogor, yang ada di berbagai tempat, termasuk saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi akibat bencana ini, dan juga yang ada di Manado. Di berbagai tempat Tuhan Engkau menilik mereka dan keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi sebab kecelakaan pesawat Sriwijaya. Tuhan menghibur mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan semangat bagi mereka, Tuhan memberkati setiap relawan dan semua upaya-upaya yang memberikan bantuan kepada mereka. Bahkan pemerintah, Tuhan berikan kemampuan. Tuhan, Engkau juga menolong akan kekasih-kekasih kami yang terus dalam pergumulan berdampak karena pandemi Corona ini. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tiap keluarga, tiap pribadi, Engkau lebih mengetahuinya, karena itu kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pemulihan daripada Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon kasih setia-Mu, dan ajarlah kami untuk melihat kasih setia Tuhan dan selalu menghargai kasih setia Tuhan yang tetap memperhatikan kami. Kasihanilah kami Tuhan, hidup berbangsa dan bertanah air. Tolonglah kami ya Tuhan. Berikan kemampuan, kekuatan, kearifan bagi pemerintah kami di dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bertanah air di saat-saat yang sulit sekarang ini. Kami percaya tangan-Mu menuntun pemerintah kami, menuntun kami, menuntun semua kami untuk keluar dari masalah ini. Sebab hanya Engkau sumber Tuhan, sumber pertolongan yang menyatakan itu kepada anak-anak. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, kami taruh ke dalam tangan, sebab Engkau Allah kasih dan setia. Terima kasih Allah, berkati majelis jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu dari tertua sampai yang termuda. Jaga, lindungi kami semua dalam kami beraktivitas, dalam kami hidup di tengah-tengah keluarga masyarakat. Tolonglah kami ya Tuhan. Atas semua pinta harap kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Dengarkanlah doa kami, sambutlah dan sahutilah, sebab kami berdoa hanya dalam kemurahan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sujud, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini, Minggu 24 Januari 2021. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Stefani Manukil Bunena MTH yang telah melayani firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada
kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. 1. Ibadah Minggu 31 Januari 2021 jam 10.30 WIB melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Heli Kalani Tuntungan SPH. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan menjalankan 3M sebagai protokol kesehatan COVID-19, yaitu mencuci tangan pakai sabun di air mengalir sesering mungkin, memakai masker untuk kita semua tanpa kecuali, apalagi sedang berbicara dengan sesama anggota jemaat, dan menjaga jarak interaksi sosial kita. Demikianlah ringkasan warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya harap membaca warta Saiku. Tuhan memberkati. Jemaat yang berkati Tuhan, bersama-sama kita akan akhiri ibadah di minggu hari ini. Untuk itu jemaat undang berdiri sambil menyanyikan lagu Tuhan Pimpin Aku. Jemaat, kita akan menjadi pelaku firman Tuhan yang telah kita dengar, dan berkat Tuhan mengiringi kita senantiasa. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Semuanya diberkati Tuhan untuk menghantar kajian turun dari mimbar. Kita bersama-sama nyanyi lagu Dumareng, ya Dumareng sambil jemaat kembali ulang berdiri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.